Dalam konsep Hindu kita kenal dengan 4 zaman yang disebut dengan Catur Yuga. Yuga atau satu Mahayuga adalah suatu siklus perkembangan zaman yang terjadi di muka bumi yang terbagi menjadi 4 zaman. Siklus tersebut dimulai dari zaman keemasan, Satya Yuga, dan diakhiri oleh zaman kegelapan, Kali Yuga. Setelah zaman kegelapan berakhir, dimulailah zaman keemasan yang baru. Siklus tersebut berlangsung selama ribuan tahun. Perputaran kerja alam semesta dikaitkan dengan simbol swastika. Simbol swastika ini dapat dikaitkan dengan waktu perputaran zaman pada alam semesta tersebut yang tiada akhir. Adapun zaman tersebut secara berturut-turut berputar searah jarum jam adalah zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Kerta Yuga merupakan masa yang penuh kedamaian di mana pada masa tersebut tidak ada manusia yang berbuat adharma walaupun hanya dalam pikiran. Manusia pada masa itu selalu mematuhi ajaran-ajaran kebenaran dan tiada pernah menyakiti makhluk lain baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Yang ada dalam kehidupan manusia pada masa tersebut adalah berbuat untuk kesenangan orang lain dan berjalan di atas jalannya Dharma, sehingga zaman tersebut sering juga dinamakan zaman Satya Yuga yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup di dalam kesetiaan. Pada masa Satya Yuga atau Kerta Yuga, kesadaran umat manusia akan Dharma, kebenaran, kebajikan, kejujuran sangat tinggi. Budaya manusia sangat luhur. Moral manusia tidak rusak, kebenaran sangat dijunjung tinggi sebagai aturan hidup. Hampir tidak ada kejahatan dan tindakan yang melanggar aturan. Maka dari itu, zaman tersebut disebut juga zaman keemasan. Hal-hal yang diutamakan pada zaman ini, yakni dhyana atau bermeditasi, mengheningkan pikiran. Pada masa itu, pelaksanaan meditasi dan memusatkan pikiran kepada Tuhan yang paling diutamakan, dan orang yang melaksanakannya akan dipuji dan dihormati. Treta Yuga. Zaman selanjutnya disebut Treta Yuga yang merupakan masa kedua dari Catur Yuga. Pada masa Treta Yuga merupakan zaman kerohanian. Sifat-sifat kerohanian sangat jelas tampak. Agama menjadi dasar hidup. Meskipun begitu, orang-orang mulai berbuat dosa dan penjahat-penjahat mulai bermunculan. Pada masa ini pikiran manusia mulai dikotori oleh sesuatu kejahatan untuk menghancurkan manusia lainnya. Pada zaman ini, seseorang yang pandai, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, serta ahli filsafat akan sangat dihormati. Jnana, belajar, memiliki pengetahuan pada Treta Yuga. Pada masa itu, pengetahuan yang diutamakan dan pendidikan mendapat perhatian penuh pada masa itu. Orang-orang yang pandai dan terpelajar akan diistimewakan dan sangat dihormati pada masa itu. Dwapara Yuga. Pada masa ini manusia sudah mulai berwatak dua, yakni sebagian dirinya merupakan kebaikan dan sebagian lainnya tersimpan kejahatan. Pada zaman ini manusia sudah mulai merasa pamrih untuk membantu orang lain, maksudnya mereka membantu orang lain karena ada maksud dan tujuan untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakoninya. Pada masa Dwapara Yuga, manusia mulai bertindak rasional. Penjahat-penjahat dan orang-orang berdosa bertambah. Kelicikan dan kebohongan mulai tampak. Yang diutamakan pada zaman ini adalah pelaksanaan ritual. Asalkan mampu melaksanakan upacara, maka seseorang akan dihormati. Hal-hal yang diutamakan pada zaman ini adalah yajna atau mengadakan ritual. Pada zaman Dwapara Yuga, pelaksanaan ritual yang diutamakan. Asalkan seseorang melaksanakan ritual maka ia akan dihormati, tidak peduli kaya atau miskin, baik atau jahat. Kali Yuga merupakan zaman terakhir menurut ajaran agama Hindu. Bila ditinjau dari segi arti katanya, Kali Yuga adalah merupakan kebalikan dari zaman Kerta, Satya Yuga, di mana kalau pada zaman Kerta Yuga hati manusia benar-benar tertuju kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pengembali alam beserta isinya, maka pada zaman Kali Yuga kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia.
Pada masa Kali Yuga, merupakan zaman kehancuran. Kata Kali Yuga berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti keadaan yang penuh dengan pertentangan, perkelahian, percekcokan, bahkan pembunuhan, yang dipicu oleh kecurigaan, ketidakadilan, kebohongan dengan kekerasan, di mana kejujuran sudah tidak ada tempatnya dan tersingkirkan. Zaman Kali Yuga adalah zaman di mana keadaan tidak menentu. Kacau atau tidak harmonis, bingung, dan pada saat yang sama penerapan ajaran agama mendapat porsi yang sangat sedikit. Zaman Kali ditandai dengan peristiwa di mana para dewa meninggalkan bumi dengan digantikan oleh para buta menguasai bumi. Pada saat itu dunia mengalami kerancuan, ketidakharmonisan, malapetaka dan arah yang tidak menentu. Banyak manusia mulai melupakan Tuhan. Banyak moral manusia yang rusak parah. Pada zaman Kali Yuga, uang yang paling berkuasa. Hukum dan jabatan mampu dibeli dengan uang. Pada zaman Kali Yuga, uang dan kekayaan yang paling diutamakan. Asalkan seseorang memiliki kekayaan, maka ia akan dihormati dan berkuasa. Budi pekerti tidak lagi dihiraukan, malah orang yang pandai akan menjadi bahan ejekan. Pada masa itu, dengan uang seseorang dapat membeli kehormatan. Kegiatan tipu menipu dan berbohong, malas di bidang kerohanian, banyak tidur dan tindak kekerasan, kecemasan, kesedihan, kebingungan, ketakutan dan kemiskinan merajalela. Karena fakta-fakta tersebut, maka Kali Yuga sering disebut sebagai zaman kemerosotan akhlak dan moral, zaman perselisihan dan pertengkaran, zaman kepalsuan, zaman kekalutan, zaman kemunafikan, zaman penderitaan dan kesengsaraan.